Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Pertama dan utama sekali, marilah kita ucapkan puji beserta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana atas kehendak beliaulah, atas rahmat beliaulah kita bisa sharing tentang kurikulum pada hari ini. Dan selawat beriring salam tak lupa kita hadiahkan pahalanya kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, perkenalkan, nama saya Harida Feni. Di SMP ITL Yasin saya merupakan wakil kepala sekolah bagian kurikulum atau wakaf kurikulum, dan saya juga mengampu mata pelajaran bahasa Inggris. Oke, di sini atau pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan atau berbagi ilmu tentang pengenalan kurikulum SMP ITL Yasin Batam. Oke, baik, langsung saja. Yang pertama itu pengertian kurikulum. Mungkin anak-anakku semuanya belum tahu ya apa itu kurikulum. Oke, kurikulum itu adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Jadi, kurikulum itu merupakan bisa dikatakan ruhnya sekolah, karena di sanalah rancangan tentang kegiatan pembelajaran yang akan berlangsung dalam 1 tahun itu dirancang. Di sekolah kita sendiri atau di SMP ITL Yasin, kita memakai kurikulum 2013, yang mana kurikulum ini memang sangat menekankan tentang karakter. Kalau biasanya mungkin di SD nih, anak-anakku semuanya mungkin kalau belajar itu yang aktif itu memang gurunya ya. Tapi sebenarnya kalau di kurikulum 2013 itu siswa itu dituntut untuk proaktif di kelas. Sementara itu guru hanya sebagai fasilitator yang mana menjembatani atau memberi evaluasi terhadap pelajaran yang sedang berlangsung. Dan selanjutnya itu tujuan kurikulum SMP ITL Yasin Batam. Adapun tujuan dari kurikulum sekolah kita atau SMP ITL Yasin Batam itu diantaranya adalah mencetak para hafiz Al-Quran dan memahami ilmu syariah. Jadi memang di sekolah kita itu untuk pelajaran tahfiz ini memang kita itu belajarnya 8 jam dalam 1 minggu. Jadi memang target kita atau tujuan kita itu memang menciptakan para penghafal Al-Quran. Dan yang kedua itu mengembangkan karakter Islami berdasarkan akidah akhlak bermanhaj ahlu sunnah wal jamaah. Oke, untuk pengembangan karakter ini di sekolah kita itu ada namanya bina pribadi Islami, yang mana di situ memang ditekankan hendaknya nanti anak-anakku semuanya memiliki karakter Islami yang berdasarkan akhlak bermanhaj ahlu sunnah wal jamaah. Dan yang berikutnya itu mengembangkan bakat dan minat siswa yang khususnya berkaitan dengan Al-Quran dan hadis. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, untuk Al-Quran sendiri memang kalian akan nanti digenjot ya, memang bakalan dipush sama guru-gurunya, sama ustadz-ustadznya atau ustazahnya dalam pembelajaran Al-Qurannya. Karena dalam 1 minggu itu kalian akan sering ketemu dengan ustadz dan ustazahnya, karena ada 8 jam mata pelajaran yang harus kalian selesaikan dalam 1 minggu itu. Dan yang selanjutnya yaitu meningkatkan prestasi akademik dan non-akademik. Jadi di sekolah kita nggak hanya fokus ke pembelajaran yang bernuansa Islam ya, karena kita juga memiliki mata pelajaran umum yang hampir sama dengan semua sekolah. Ya, nanti akan ada daftar mata pelajarannya. Kita juga ada bahasa, ada sains, dan juga ada olahraganya, dan pengembangan diri melalui ekstrakurikuler nantinya. Oke, poin berikutnya itu muatan kurikulum.
berdasarkan peraturan pemerintah ya, itu ada beberapa mata pelajaran yang wajib ada di setiap kurikulum. Yang pelajaran kelompok A itu yang seperti kalian lihat di gambar, itu ada 7 mata pelajaran yang wajib harus ada di setiap sekolah. Yang itu mata pelajaran kelompok A ya, dimulai dari pendidikan agama Islam dan budi pekerti, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, bahasa Indonesia, matematika, ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, dan bahasa Inggris. Dan yang berikutnya yaitu kelompok B ya. Kelompok B ini ada seni budaya, pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan, prakarya, dan yang terakhir yaitu pelajaran kekhasan kita, yaitu TTQ. TTQ itu singkatan dari tahsin, tahfiz Al-Quran, dan yang berikutnya hadis, dan yang terakhir itu bahasa Arab. Oke, untuk alokasi waktu belajar sendiri, untuk pelajaran PAI dalam 1 minggu itu kalian akan belajar PAI 3 jam ya. 3 jam mata pelajaran. Untuk 1 jam mata pelajaran di sekolah kita itu 40 menit. Jadi kalian akan ketemu dengan ustadznya ya, yaitu sekitar 120 menit dalam seminggu. Yang berikutnya PPKN atau pendidikan Pancasila dan kewarganegaraannya. Itu juga sama dengan PAI, ada 3 jam mata pelajaran. Dan selanjutnya ada bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia ini ada 6 jam mata pelajaran ya. 6 dikali 4 berarti ada 24 240 menit ya. 240 menit kalian akan bertemu dengan gurunya nanti setiap minggu. Selanjutnya ada yang matematika atau MTK, itu ada 5 jam mata pelajaran. Dan yang berikutnya ada IPA, ada 5 jam pelajaran juga. IPS ada 4, bahasa Inggris ada 4, seni budaya ada 2 jam pelajaran, PJOK ada 3 jam pelajaran seminggunya, prakarya 2 jam, TTQ, ini yang mata pelajaran yang memang paling banyak ya alokasi waktunya dalam seminggu. Ada 8 jam mata pelajaran, 8 kali 40 menit. Ada sekitar berapa itu ya? 400 ya. 400 menit kalian belajar TTQ, menghafal Al-Qur'annya dalam seminggu. Yang berikutnya ada hadis 2 jam pelajaran, bahasa Arab 2 jam pelajaran. Oke, next, dan berikutnya itu saya mau menjelaskan atau memberi informasi tentang guru-guru yang mengampu mata pelajaran ya. Untuk pendidikan agama Islam dan budi pekerti itu diampu oleh Ustadz Erwin SPDI. Untuk pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan itu Ustadz Usman SPD ya. Dan yang berikutnya ada bahasa Indonesia, itu dengan Ibu Darita Suciati. Dan yang keempat itu matematika dengan Bu Nunung Septriani. Yang kelima ada ilmu pengetahuan alam. Kalian akan diampu oleh Ibu Cynthia Dwi Puspita. Dan yang keenam ada ilmu pengetahuan sosial, Bapak Doni Kurniawan. Dan yang ketujuh ada bahasa Inggris, Bapak Harida Feni. Itu saya sendiri ya. Nah, nanti untuk biasanya ya kalau di sekolah itu anak-anak murid atau teman-teman kalian atau kakak-kakak kalian itu biasanya memanggil saya Mister Ari ya. Nama saya memang agak keren gitu ya. Enggak. Nama saya itu Harida Feni, kalian bisa panggil saya nanti Mister Ari. Oke, selanjutnya ada seni budaya. Seni budaya sendiri memang juga diampu oleh Ustadz Usman Muhammad ya. Dan selanjutnya ada pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan. Kalian akan diampu oleh Pak Dodo SPD. Pak Dodo ini juga merupakan kesiswaan ya, wakil kepala sekolah bagian kesiswaan. Dan selanjutnya ada prakarya yang akan diampu oleh Ibu Nurhaima Ulandari. Dan yang ke-11 itu ada TTQ ya. TTQ ini sebenarnya kita ada banyak guru ya. Termasuk juga Ustadz Erwin juga merupakan guru TTQ. Ustadz Erwin
Ustadz Budi, Ustadz Haris, Ustazah Retna, dan Ustazah Titin Sulistiani. Itu merupakan guru-guru TQ kita. Dan selanjutnya bahasa Arab. Bahasa Arab ini akan diampu oleh Ustazah Titin Sulistiani Rahayu. Dan yang terakhir hadis ya. Untuk hadis ini dalam 3 tahun itu kalian ditargetkan akan hafal 42 hadis ya. Itu akan diampu sama Ustadz Budiman nantinya. Oke, next. Yang berikutnya itu kriteria ketuntasan minimal. Kriteria ketuntasan minimal adalah kriteria ketuntasan belajar yang biasanya ditentukan oleh satuan pendidikan. Yang biasanya memang sekolah kita yang menentukan berapa sih batas minimal yang harus kalian raih dalam setiap mata pelajaran gitu. Untuk menetapkan kriteria ketuntasan minimal ini ada 3 aspek yang diperhatikan. Yang pertama itu intake ya. Intake itu adalah kemampuan rata-rata peserta didik. Jadi kita harus kalkulasikan nanti nih ada 3 nih. Yang pertama itu ada intake kemampuan rata-rata peserta didik. Yang itu akan dilihat nanti nih dari nilai ijazah kalian atau nilai tes kalian. Nah, dan selanjutnya itu kompleksitas. Kompleksitas ini nanti akan dirumuskan atau akan dimusyawarahkan oleh guru-guru tentang kompetensi dasar atau kesulitan atau tingkat kesulitan setiap mata pelajarannya. Dan yang selanjutnya yaitu kemampuan daya dukung. Untuk daya dukung ini mungkin akan dilihat juga nanti profesionalisme gurunya, sarana prasarana. Jadi yang 3 ini akan dikalkulasikan untuk menentukan kriteria ketuntasan minimal. Oke, seperti yang kalian lihat di gambar ya, ada sebuah tabel. Di situ bisa kalian lihat sendiri untuk mata pelajaran pendidikan agama itu KKM-nya atau batas minimum yang harus kalian dapatkan itu 66. Pendidikan kewarganegaraan 66, bahasa Indonesia itu 66, bahasa Inggris 66, matematika 66, ilmu pengetahuan 66, ilmu pengetahuan alam 66, ilmu pengetahuan sosial 66, seni budaya juga sama 66, pendidikan jasmani dan kesehatan juga 66, dan bahasa Arab juga 66. Sementara itu untuk pembelajaran kekhasan yang TQ dan hadis kita untuk KKM-nya sedikit berbeda ya. Untuk hadis dan bahas TTQ itu KKM yang harus kalian dapatkan itu minimalnya 70. Untuk poin terakhir yaitu instrumen penilaian kurikulum 2013. Oke. Jadi di kurikulum K13 itu untuk penilaiannya ada 3 ya. Ada penilaian sikap, penilaian pengetahuan, dan penilaian keterampilan. Seperti yang kalian lihat sendiri, penilaian sikap ya. Penilaian sikap ini merupakan aspek terpenting di kurikulum 2013. Oke. Penilaian sikap ini ada 2 ya. Yang pertama itu sikap spiritual. Jadi nanti kalian akan dinilai nih bagaimana cara beribadah, cara berwudu, cara membaca Al-Quran. Dan untuk teknik penilaiannya sendiri itu yang utamanya itu observasi guru mata pelajaran selama 1 semester ya. Jadi guru itu akan mengobservasi nih gimana kalian dalam bersikap baik sosial maupun spiritual. Seperti yang saya sampaikan tadi, untuk sosial itu spiritual itu ya kegiatan yang mana berhubungan langsung dengan kegiatan keibadahan kita ya, dengan kegiatan sholat dan yang lain-lainnya yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya yaitu sosial, penilaian sikap sosial. Sosial ini akan diobservasi melalui kegiatan sosial kalian dengan teman-teman, dengan guru. Apakah kalian bisa menghormati guru, menghargai teman. Dan untuk teknik penilaian berikutnya yang kedua itu penunjangnya ya. Nanti juga akan ada penilaian terteman. Jadi teman-teman kalian akan ada dikasih sebuah instrumen penilaian ya, yang mana mereka akan ngisi nanti nih
Dan berikutnya penilaian diri. Di penunjang ini juga ada penilaian diri. Jadi kalian akan nilai sendiri nih. Kalian akan isi instrumen itu. Ya, menilai di sini akan dinilai kejujuran kalian juga nih. Oke, yang perlu jadi bahan perhatian anak-anakku semuanya untuk penilaian sikap ini merupakan seperti yang tercantum di kurikulum K13, pengertian kurikulum K13 tadi. Jadi memang sangat penting ya pendidikan karakter untuk kurikulum K13 ini. Jadi untuk penilaian sikap baik sosial maupun spiritual yang mana saya udah jabarkan tadi bagaimana cara teknik penilaiannya, anak-anakku semuanya saya harapkan harus hati-hati ya, karena untuk nilai sikap ini minimal itu nilainya B ya, baik. Jadi tolong dijaga akhlaknya. Itu pesan saya, tolong dijaga akhlaknya karena itu sangat ditekankan di sekolah kita. Sekolah kita pengen atau ingin menciptakan generasi yang berakhlakul karimah. Lalu nanti di saat penerimaan rapor, kalian juga akan melihat di sana untuk penilaian sikap ini merupakan penilaian atau akan berada di lembar pertama. Jadi sikap ini memang yang paling penting nih di pembelajaran K13. Jadi nanti akan ada nilai sikap, ada nilai pengetahuan, dan nilai keterampilan. Jadi rapornya nanti 4 lembar. Yang terakhir itu ada ekstrakurikuler. Kalau untuk ekstrakurikuler nanti mungkin Ustadz Dodo yang jelaskan ya, karena beliau wakil kepala sekolah bagian kesiswaan. Dan selanjutnya ada penilaian pengetahuan. Untuk penilaian pengetahuan ada 3 teknik penilaiannya. Yang pertama itu tes tulis, yang kedua tes lisan, dan yang ketiga penugasan. Oke, untuk tes tulis ini mungkin bisa dijabarkan seperti apa ya? Seperti penilaian harian, seperti tes uraian. Yang berikutnya itu tes lisan ya. Tes lisan ini mungkin biasanya sering ini di pembelajaran TTQ ya. Mungkin kalian akan dites membaca surah, misalnya nih surah Al-Lail misalnya. Nah, ini bisa dikategorikan merupakan tes lisan. Yang berikutnya itu penugasan. Penugasan ini ada 2 ya, ada yang penugasan terstruktur dan penugasan tidak terstruktur. Penugasan terstruktur ini yang mana penugasan yang memang diberikan oleh guru mata pelajaran langsung di sekolah ya. Jadi nanti akan dibimbing sama gurunya. Sementara yang tidak terstruktur ini ya seperti yang kalian kerjakan di rumah, seperti tugas harian ya, tugas rumah. Dan yang berikutnya ada penilaian keterampilan. Untuk penilaian keterampilan ada praktek, produk, proyek, dan portofolio. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Yang benarnya itu datangnya dari Allah, yang salah itu semata-mata dari saya sendiri. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.